Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Rangga Laptop di channelnya Rangga Laptop ya. Terus mau di channelnya siapa lagi gitu. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau membahas tentang tinggi badan yang cocok buat mengendarai Sonic 150 ini. Harus berapa senti sih tinggi badan kita supaya kalau naik Sonic ini bisa nyaman? Yang pertama aku akan mencoba menaiki motor ini, bagaimana rasanya, capek atau tidak. Oke, langsung aja kita naiki ya. Ini Sonic 150 tahun 2019. Ini motor yang sehari-hari saya pakai ya. Langsung aja kita naiki. Oke. Postur tubuh saya ini 160 cm teman-teman ya. Jadi bisa dibilang pendek ya, nggak terlalu tinggi. Untuk kaki napak ya. Napak. Biar bisa napak itu kalian duduknya agak maju. Karena kalau semakin mundur kalian duduknya, maka akan semakin tinggi joknya. Tuh lihat, agak jinjit dikit. Tapi kalau aku maju, jadi napak. Nah, kira-kira segini napak lah. Jadi kira-kira seperti ini ya posisi duduk saya. Seperti ini, napak. Terus kemudian untuk tangan ya, untuk tangan menjangkau ke stang ini masih enak. Terus untuk kalau memegang keduanya seperti ini, nah, ya pas-pas saja sih ya, nyaman. Terus kemudian untuk footstepnya seperti ini, kakinya ya pasti nekuk lah ya, nekuk. Kalau kita mundur maka akan semakin lurus kakinya, kalau semakin maju maka akan semakin nekuk. Nah, tapi walaupun tinggi badan saya itu 160 cm, kalau Sonic ini dibawa perjalanan agak jauh itu pasti agak capek teman-teman, karena joknya ini keras, karena stangnya juga pakai stang jepit ya. Dan kalian bisa lihat tanganku ini pasti agak ke bawah seperti ini. Beda lagi kalau misalkan aku pakai motor bebek ya, motor bebek atau motor matic, pasti stangnya agak gini, agak ke atas, karena motor bebek dan motor matic itu didesain untuk kenyamanan ya. Kalau motor ini sih nyaman-nyaman aja, cuma kurang nyaman pas waktu lagi dibawa perjalanan jauh seperti touring dan segala macamnya. Sekarang aku akan coba untuk muter dikit ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman posisi riding saya. Sebenarnya kalau aku naik motornya itu agak bungkuk dikit teman-teman, yaitu tergantung penyesuaian badan sih ya. Kalau badanku seperti ini bungkuk, kalau seperti ini bisa agak tegak ya. Punggungnya agak ditegakkan maka akan menjadi seperti ini. Oke teman-teman, jadi segitu ya posisi ridingku ketika menaiki Sonic 150 ini. Untuk tinggi 160 cm ya untuk saya. Nah, sekarang bagaimana jika postur tubuh pengendaranya itu lebih tinggi daripada aku? Oke, di sini saya punya satu teman yang postur tubuhnya itu lebih tinggi daripada saya. Oke mas, masuk mas. Nah ini teman-teman, jadi ini teman saya yang postur tubuhnya lebih tinggi daripada saya. Oke, nanti kita akan tanya-tanya bagaimanakah rasanya ketika dia naik Sonic ini. Oke mas, perkenalkan namanya siapa? Nama saya Mahen, saya temennya Rangga yang jelas. Oke, jadi ini namanya Mas Mahen ya. Mas Mahen ini teman saya yang postur tubuhnya lebih tinggi daripada saya. Tinggi tubuhnya berapa mas? 175 terakhir saya ngukur. Oke, 175 cm kira-kira. Oke, langsung aja naik. Bagaimana rasanya? Oke, untuk badan apakah membungkuk atau tidak mas? Lebih membungkuk sih dari yang lain, dari motor-motor lain. Oke, karena stangnya lebih rendah ya mas ya. Karena kalau misalkan pakai motor bebek atau motor matic mungkin stangnya agak di sini, agak tinggi dikit gitu ya. Terus untuk kakinya Mas Mahen ini kan otomatis napak ya, karena dia tinggi. Ya, jadi lebih enak lah untuk mengendalikan motor ya. Ketika di lampu merah atau sedang berhenti ya,
Kalau mundur banget masih napak ya Mas ya? Lumayan. Lumayan masih napak. Lumayan masih napak. Oke, sekarang coba kakinya ke footstepnya Mas. Nah, apakah ini nekuk banget? Nekuk banget ya teman-teman? Nekuk banget ini. Ini Ya. terlalu nekuk sih kalau untuk orang postur tingginya yang seperti aku. Oke. Sekarang saya mau tanya. Ini kalau misalkan Mas main pakai Sonic ini untuk kegiatan sehari-hari, apakah capek atau tidak? Kalau untuk sehari-hari kayaknya sih masih bisa ditahan lah, masih bisa dirasakan. Tapi kalau untuk kegiatan yang riding yang luar kota, yang jauh itu kayaknya nggak cocok deh. Kayaknya nggak cocok ya teman-teman ya. Kurang cocok. Jadi Sonic ini tuh cocoknya buat motor untuk kegiatan sehari-hari, untuk jarak dekat lah. Rasanya kalau untuk buat touring itu kurang worth it teman-teman. Karena seperti kita lihat di Mas main tadi, kakinya nekuk, badannya agak bungkuk. Sekarang kita coba Mas main untuk mengendarai Sonic ini, apakah bisa? Kita coba guys, Mas mainnya guys. Muter-muter sini aja. Oke. Melewati pohon. Set. Oke, berhenti. Jadi bagaimana rasanya Mas? Feel ridingnya bagaimana? Agak bungkuk ya? Iya, agak bungkuk di sini. Oke. Oke teman-teman, jadi kalian udah lihat kan bagaimana posisi riding kita berdua tadi di Sonic 150 ini. Jadi kesimpulannya, postur tubuh itu mempengaruhi kenyamanan kita ketika riding teman-teman. Satu contoh tadi Mas main, itu katanya tadi kurang nyaman. Terus badannya agak membungkuk dan kakinya agak nekuk ya Mas ya? Terlalu nekuk. Dan kalau aku sih ya masih nyaman lah. Cuman agak pegel kalau dibuat perjalanan jauh seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang tingginya seperti aku 160 cm, sekitar 160 cm, bisa lah untuk mengendarai Sonic 150 ini. Dan tadi kakiku itu masih napak ya. Ya mungkin kalau tingginya di bawah 160 cm masih bisa jinjit lah. Atau kalau kalian pengen napak, kalian duduknya agak maju ya. Nah, kalau Mas Man tadi kan udah jelas dia badannya tinggi, otomatis napak teman-teman. Tapi kalau buat kalian yang udah terlanjur tinggi bagaimana? Ya itu kalian harus terima resikonya, harus siap-siap capek pakai motor ini. Tapi kalau buat kalian yang tinggi tapi tetap suka sama Sonic ini ya it's okay, nggak masalah. Tapi ya itu tadi, kalian harus terima resikonya seperti capek itu tadi ya. Oke, jadi videonya sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, comment, subscribe channelnya Rangga Lab Time. Semoga channel Rangga Lab Time bisa semakin berkembang. Amin. Dan aku dan Mas Mahen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau kami berdua ada kesalahan, tolong dimaafkan ya. Dan Instagramku di sini, Instagramnya Mas Mahen juga. Kalau kalian pengen ngefollow boleh, nggak ngefollow juga nggak apa-apa. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan terima kasih juga buat Mas Mahen yang sudah ikut berkontribusi dalam video ini. Semoga kapan-kapan kita bisa bikin video bareng ya Mas. Siap. Oke. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah.